Iya, Assalamualaikum ya Mas Arif. Saya share screen lagi acara Assalamualaikum kita ya. Bapak, Prof. Malam, apa kabarnya sehat ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kumaha wartosnya Kang Arifin? Wah, sebenarnya. Damang, Damang, Alhamdulillah. dari mana asli? Aslinya Jawa Timur, Prof. Jawa Timur. Bukan di Bandung itu. Oh, bukan asal Bandung asli. Tapi biasanya Sunda. Harus bisa Insya kali Allah kalau sakedik. nggak bisa belanja. Baik, kita lanjutkan dulu share screen kita hari ini. Alhamdulillah hari ini adalah ngaji online kita yang ke-26 pada hari Jumat tanggal 16 Oktober. Narasumber kita adalah Dr. Kiai Haji Nur Wahidin MA. Moderator kita Profesor Dr. Reni Akbar Hawadi, psikolog. Biasanya hadir menemani, tapi hari ini berhalangan karena ada acara wisuda UI. Beliau adalah guru besar di UI, sehingga saya mewakili sementara. Bagi yang baru bergabung, sini saya sampaikan ada tata tertib yang kita laksanakan. Pertama, peserta dalam posisi mendengarkan, mohon suara dinonaktifkan atau di mute. Tuliskan pertanyaan pada kolom question and answer atau chatting. Tanya jawab dilakukan setelah paparan materi. Moderator memilih pertanyaan yang didiskusikan. Jika mengalami gangguan koneksi, bisa silakan leave sesaat, kemudian bergabung kembali ke dalam webinar ini. Selanjutnya adalah rundown acara kita. Pertama, pembukaan, lalu pengajian bersama, dipandu Ustaz Arif, pembacaan surat Yasin. Sambutan moderator, Profesor Dr. Reni Akbar Hawadi, MM Psikolog, diwakilkan oleh saya. Lalu pengenalan pembicara tamu, Dr. Kiai Haji Nur Wahidin MA, dengan judul tema Mengenal Diri Menuju Ma'rifatullah. Selanjutnya tanya jawab dan kuis untuk peserta atau penutup. Berikut ini adalah, wah ini karena bentuknya PDF, hurufnya jadi nyambung-nyambung. Sedikit mengenai Dr. Kiai Haji Nur Wahidin MA, beliau adalah dosen tetap untuk dosen Pascasarjana SKSG Salemba UI, lalu sekretaris umum MUI Kota Depok, sekretaris DPP Advisi, anggota sekretaris FKUB Kota Depok, pengurus atau anggota AMKI, tim pakar koordinator bidang, Dewan Hakim MPQ Nasional Umum atau mahasiswa, Ketua DKM Masjid Darul Mutakin Kukusan BJ Depok, Wakil Ketua DKM Masjid UI Depok atau koordinator TND, tim kurikulum atau tim reviewer Kemenristek Dikti PAI, short study RRSD USA Amerika Serikat tahun 2007 dan SCSP Mesir tahun 2017 dan API 2017 Kemenak RI. Selanjutnya, seperti biasa kita bacakan profil dari moderator. Biasanya ada profil ini nih ya, beliau adalah guru besar Universitas Indonesia, anggota Dewan Guru Besar UI tahun 2020 hingga 2025, Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Psikologi UI tahun 2020 hingga 2025, Dewan Pakar BP4 Pusat tahun 2019 hingga 2024, dan Wakil Ketua Majelis Alimat Indonesia atau MAI. Berikut adalah alamat email untuk ukhuwah atau silaturahim, beserta website, Facebook, dan Instagram. Acara selanjutnya, mari kita membaca surat Yasin yang memang biasa rutin kita baca, dipandu langsung oleh Ustaz Arif. Silakan Ustaz Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. إلى حضر النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شاء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم الفاتحة إلى روح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين وجميع الصوفية البرية شريك الأرض إلى مغربها، ثم إلى والدنا ومشايخنا وإلى الحكم علينا وعليهم أجمعين، ثم إلى أرواح أموات هذا البلد المسلمين وسمات جميع المرحومين من اجتمعنا هنا بسبب وجه أجله بشفاعة رسول الله وبكرامة أولياء الله بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. البيان بالقبول والتمام كل اسم وعمل وصلاة الشيء الظاهر وباطنا في الدنيا والدنيا والآخرة دافعة لكل شركة جالبة لكل خير لنا ولوالدنا وولدنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين وعلى والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والغفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولكل نية صالحة وتقرب إلى الله بشفاعة رسول الله بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام. مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد
ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نورقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا Oke, ومتاعا mangga. حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعظون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون
وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Terima kasih Mas Arif, Ustaz Arif, jauh-jauh dari Bandung. Mudah-mudahan terus-terus bisa dampingi kita membaca surah Yasin rutin setiap Jumat. Selanjutnya, karena Prof. Reni tidak bisa hadir, berarti kita lanjutkan ke acara materi, pemaparan materi oleh Bapak Dr. Kiai Haji Nur Wahidin MA. Silahkan Pak Nur. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima uqliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril adil adim. Pertama dan yang utama, mari kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga alhamdulillah wa syukrulillah kita masih bisa bersilaturahmi lewat pengajian online, kajian Islam dan psikologi ya, yang digagas atau difasilitasi oleh Profesor Dr. Hajah Reni Hawadi ya. Ya. Yang alhamdulillah sudah ke-26 ya. Iya, Pak. Salawat teriring salam semoga tetap danya dilimpahkan, dicurahkan dan diberikan pada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'innya, dan mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya insyaallah masih patuh tunduk taat menjalankan perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Hadirin peserta kajian Islam dan psikologi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadir bersama kita tentunya, kalau tadi memanggil saya guru, saya maha gurunya saya ya, Profesor Pitsal, alhamdulillah.
ada teman saya juga yang hadir, Prof. Wiwik ya dari AMKI DKI. Saya sendiri belum ketemu langsung dengan beliau. Tapi alhamdulillah berkat ada kegiatan ini kita bisa online ya, bisa kelihatan. Alhamdulillah ya. Juga ada saya lihat Pak Abidin ini Mas Arifur Rahman itu apakah mahasiswa saya yang S2 itu ya? Ya. Mahasiswanya ya Pak. Udah selesai belum tuh psikologinya? Udah selesai belum? Belum ya. Dan juga tentu banyak teman-teman ya yang ada di tempat ini yang insya Allah menurut informasi Prof. Reni nanti kalau beliau bisa bergabung sekitar jam 4:30 ya karena wisuda itu biasanya selesai 4:30 ya. Biasanya saya kebagian doa tapi memang giliran sekarang yang doa itu Dr. Afifuddin. Dan juga terima kasih Bu Dewi yang sudah ngejar-ngejar ya Pak. Mengejar saya ya untuk kegiatan ini. Maaf ya. Alhamdulillah, alhamdulillah yang harusnya memang minggu depan apa minggu kemarin karena satu dan lain hal saya juga gak. Tapi sebenarnya sekarang juga ada demo katanya. Kalau BEM se-Indonesia itu. Namun ya kita kata Prof. Reni jalan terus. Artinya alhamdulillah ya kita dapat mudah-mudahan terlaksana dan tidak ada kendala yang selama ini kan biasanya ada saja dalam web itu ada kendala entah faktor cuaca di Depok sekarang sudah mau mulai hujan besar nih. Iya betul. Juga, ya. Di sini juga belum turun nih tapi kayaknya udah dilihat sudah besar juga gitu. Udah geluduk-geluduk nih Pak saya di daerah Rawamangun. Rawamangun ya Depok kan ya belum nih besar. Ya, insya Allah ya. Dan semua saya kira yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama, saya tidak bermaksud untuk menggurui, tapi karena memang saya lebih kepada share ya. Sehingga lebih senang saya memang ya mungkin menyampaikan poin-poin saja. Jadi apa yang tadi sudah di-share juga oleh Bu Dewi ya untuk materi ini dan ini materi itu sebenarnya ya sederhana sekali kalau kita ya. Dan ini kalau kita melihat ini tentu lebih kepada kajian Islam psikologi khususnya dalam menapaki dunia tasawuf ya yang lebih dalam. Memang saya juga alhamdulillah wasyukurillah ya mungkin ini pengalaman yang tadi sudah disampaikan ya pengalaman-pengalaman ini saya ingin berbagi share ilmu yang saya miliki yang alhamdulillah wasyukurillah saya memang sudah mengabdi di UI itu. Bu Dewi belum lama ya, alhamdulillah baru 30 tahun. Kalau di dulu dengan Prof. Reni itu sejak 1996 beliau mengajar Pancasila ya. Yang saya waktu itu sekretaris UPTMK unit pelaksana teknis mata kuliah umum. Tapi sejak 2018 saya alhamdulillah wasyukurillah ditarik dan pindah home base ke Sekolah Kajian Strategik dan Global atau dulu namanya Pasca Sarjana. Yang di sini kepala basnya saya lihat tadi ada ya Pak Abidin STMT ya. Ya, siap Pak. Ya siap. Ada Pak Abi ya. Artinya saya dimonitor terus nih kemanapun pergi saya dimonitor ini. Juga nih. Makanya saya share aja. Saya share saja ini share saja ke teman-teman dosen, teman-teman siapapun ya sehingga ada juga yang dari Bandung, ada juga yang bahkan dari luar kota luar Depok dan semuanya ya. Insya Allah katanya mau bergabung. Jadi lancar ada Bu Dewi Pak Kiai. Iya siap. Ya. Amin. Saya mengenalnya Bu Dewi lewat sini belum pernah ketemu Pak Bidin. Masya Allah. Ada saya sendiri ngajar ya di psikologi ngajar kajian di psikologi juga ngajar agama Islam untuk KKI yang kelas internasional undergraduate class ya yang biasa. Pas masa saya nggak dapet kali ya Pak. Saya lulus tahun 2012 KIP. KIP-nya saya udah 3 tahun. Baik kita lanjut. Kita mengestilahkan Bu kalau mau di-share nanti sekarang mungkin ya? terus gitu. Kalau mau silakan belum ada nampaknya nih di layarnya itu. Saya share ya. Share screen ya. Jadi kita akan mengenal diri menuju ma'rifatullah ya. Judulnya memang ini ada yang mengomentari memang ya sederhana tapi berat untuk menuju ke sana barangkali. Nah, kalau kita
mengenal diri ini tanggalnya kan masih 9 Oktober karena harusnya memang kemarin ya saya sudah di-share. Ya. Ini sudah kelihatan, ini, Pak? Ya, sudah kelihatan di saya. Tahu teman-teman mungkin juga udah, kayaknya di saya juga udah. Tapi saya juga di backup dengan laptop saya yang sebelah. Sudah, Jadi ada Pak. dua, Sudah, ya. Pak. Mengenal diri menuju ma'rifatullah. Ya. Nah, ini ada sebuah ungkapan yang sering kita dalam istilah dunia tasawuf ya, disebut dengan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Nah, ini tema ini memang saya mengambil dari konsep dasarnya dari situ ya. Ya, silahkan lanjut saja Bu. Itunya slide-nya. Nah, ini kita akan membahas paling tidak poin-poin ini. Ada 4 poin. Penciptaan manusia, asal ciptaan, kemudian tujuan hidup di dunia, tujuan akhir kehidupan atau akhirat, dan juga ma'rifatullah ya. Lanjut ya. Nah, kita akan lanjutkan juga ya. Ini tadi sudah disinggung ya di samping ini saya kira, tapi ada juga yang sudah berubah seperti pengurus di wakil ketua DKM Masjid Depok, saya sudah pindah sekarang ke pengurus di UI Salemba karena sudah tugasnya di sana gitu. Ya lanjut saja Bu. Ini kenapa ya sebentar? Nah ini perjalanan saya alhamdulillah ya, perjalanan dalam arti ya ini bukan untuk ini, tapi lebih kalau istilah dengan tahadus binikmah barangkali ya. Tahadus binikmah apa yang sudah saya lakukan dalam rangka melihat atau dalam rangka mengamalkan sebuah ayat suci Al-Qur'an yang sering disebut ya, faida qudiyatis shalah fantasiru fil ya. Apabila kita keluar muka bumi, apabila kita sudah selesai sholat, maka keluarlah. Ya, inilah yang mungkin alhamdulillah ada berkat kerjasama semua ini ya. Tahun depan insya Allah Pak Abidin saya mau ke Inggris ya. Itu pun kalau ada yang ngundang Pak ya. Kalau gak ada yang ngundang dari mana? Semua ini, semua yang saya lakukan semua Abidin. Maaf ya, semuanya Abidin. Anggaran biaya dinas maksudnya itu. Ada namanya Pak Abidin ya. Saya haji baru mau 4 kali, umroh mau berapa kali juga semua dibayar gitu. Alhamdulillah. Gitu. Makanya ke Inggris kalau ada yang bayar ya insya Allah. Tapi kan kalau uang sendiri ya belum cukup lah dosen itu barangkali, kecuali kalau sudah profesor seperti Prof. Citra ya, udah sering keluar negeri barangkali. Lanjut Bu Fitri, bilang ini saya kira terus saja ini kan ini nanti sudah ada di ini, saya kira langsung saja ke materi, ke mengenal diri, terus ini nah, ini mungkin kalau ini riset, nah ini kita mengenali fungsi-fungsi mengenal diri menuju ma'rifatullah ya, asal usul manusia, hakikat manusia, kemudian karakteristik manusia, fungsi dan peran manusia, hubungan manusia dengan agama dan ma'rifatullah itu sendiri ya. Terus Bu, ini kita sedikit menyinggung tentang gambaran umum manusia ya. Mungkin kalau ditanya dari mana sumbernya, ini hanya hasil perenungan yang selama ini alhamdulillah wa syukurillah kalau kita melihat seorang diri sebagai seorang manusia. Dan ini juga terinspirasi oleh salah seorang guru besar dulu saya di Bandung ya, Profesor Dr. Jawad Dahlan almarhum ya, dalam sebuah kitabnya dan juga dalam sebuah tafsir yang biasa sering beliau membahas tentang ruhul ma'ani, tentang hal-hal yang berkaitan dengan ruh kemaknaan ya, Prof. Jawad Dahlan tersebut. Manusia pada umumnya ya secara normal itu Allah akan berikan potensi. 3 potensi dasar yang memang semuanya ini harus diisi. Jadi kalau istilah di dalam dunia psikologi kan manusia itu bagaikan tabula rasa, kan kertas putih yang belum ditulisi apapun. Ya kalau dalam Islam itu manusia lahir itu adalah tidak memiliki apa-apa ya. Tidak punya apa-apa dan masih suci. Innama yuladu alal fitrah. Sesungguhnya manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Tapi Allah memberikan potensi dasar yang umum. Yang secara umum manusia pada umumnya ada. Yaitu apa? Yaitu otak, kemudian hati, kemudian perut. Nah ini potensi dasar ini harus ada isinya. Ya, karena Allah baru memberikan potensi kepada setiap manusia tersebut. Otak, ya menurut Prof. Jawad Dahlan itu yang tentu harus diisi adalah dengan ilmu pengetahuan. Ya.
harus diisi dengan ilmu pengetahuan. Kemudian kalau hati itu harus diisi dengan keyakinan atau keimanan. Untuk apa hati perlu diisi dengan keyakinan dan keimanan? Untuk memang sesuatu hal yang tidak bisa dijangkau dengan adanya oleh otak atau oleh kemampuan daya nalar manusia. Ya mungkin saya contoh sederhana sering sampaikan sama mahasiswa, contoh seperti gini, ada nggak alam kubur? Ya, ada nggak alam kubur? Ada nggak barja? Ada nggak surga neraka? Itu kan nggak bisa kita riset. Saya kan ahli riset. Maka saya sekarang sudah S3, saya mau riset nanti ke alam barjah kan gitu, alam kubur. Bisa kita, tapi kan kita nggak bisa kembali. Nah untuk hal yang seperti itu otak nggak sampai, nggak mampu, belum mampu. Maka hatilah yang harus diyakini bahwa memang itu ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan keyakinan dalil nakli dan dalil akli digabungkan dalil naklinya bahwa menurut Al-Quran dan Sunnah itu memang ada. Maka hati itulah diisi dengan keyakinan dan keimanan itu sendiri. Potensi dasar juga ada yang terkait dengan perut. Nah, dalam istilah manusia secara umum itu perut juga harus diisi. Quran menyebutkan kulu washrabu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musyrifin. Makanlah dan minumlah tapi jangan berlebihan, ya. Jadi kalau terlalu banyak makan yang terjadi ya tentu akan terjadi penyakit. Kalau terlalu kurang makan juga ternyata sama juga penyakit, busung lapar dan sebagainya, ya. Nah, potensi-potensi ini memang harus sesuai dengan yang isinya tadi. Maka nanti kalau sudah di potensi yang secara dasar ini diisi, maka itulah yang istilah Profesor Dr. Nurholis Majid menjadikan insanul kamil, ya, manusia yang sempurna, ya. Nah, kalau diisi tersebut nanti jangan perjalanan. Tetapi ini manusia yang tersebut yang memiliki gambaran umum manusia tadi itu memang berlaku sunnatullah, ya. Sunnatullah itu hukum alam yang berlaku bagi semua manusia di dunia itu sama. Pasti, tetap, dan objektif. Sama di dunia itu, tidak mengenal siapapun. Itu pasti. Ini yang saya terinspirasi oleh Profesor Dr. Imaduddin Abdurrahman, ya. Ibrahim kalau nggak salah itu, beliau itu adalah guru besar di, belum guru besar sebenarnya, tapi Bang Imad yang panggilannya dari ITB, ya. ITB, dan alhamdulillah saya sering juga sekarang dilanjutkan oleh generasi-generasi penerusnya, ya. Jadi yang namanya sunnatullah itu pasti, tetap, dan objektif di dunia ini. Ya sebagai contoh mungkin seperti begini. Saya di samping saya di rumah itu ada yang namanya titik api. Ya. Siapapun orangnya yang masukin jarinya ke dalam saklar itu pasti mati. Pasti mati. Karena memang sunnatullah. Ya. Baca Yasin tadi Mas Arif. Ya, baca Yasin 100 kali. Masukin, ya tetap juga mati kan. Bukan berarti Yasinnya tidak berguna, sangat berguna, ya. Atau kalau istilah Bang Imad itu, kalau di suatu tempat umpamanya ada 2 bangunan. Yang satu masjid, yang satu kasino. Atau kasino itu bar, tempat perbuatan-perbuatan maksiat, ya. Nah, secara sunnatullah kalau di masjid ada itu, di masjid tidak ada penangkal petir. Sementara di kasino itu ada penangkal petir. Menurut Bang Imad, bagaimana kalau seandainya terjadi petir seperti sekarang itu? Mana yang akan kena petir? Tentu adalah masjid. Walaupun di masjid itu banyak orang yang berzikir. Sementara di kasino banyak orang yang maksiat. Bukan berarti bahwa tadi dzikir dan juga membaca Quran semua tidak manfaat, sangat sekali banyak manfaatnya. Tetapi secara sunnatullah, dzikir dan baca Quran itu bukan sebagai penangkal petir. Di situ masalahnya kan itu. Bukan penangkal petir kan. Tetapi bisa saja bahwa dzikir itu lebih daripada sekedar petir kan. Nah, itu kan bisa hal-hal yang seperti itu, ya. Ini yang disebut dengan sunnatullah. Jadi objektif semua sama yang nanti kita akan coba dikaitkan dengan Asmaul Husna, Allah, sifat-sifat Allah Ar-Rahman dan Rahim, ya. Terus lanjut tuh, ya. Lanjutkan kita berikutnya. Ya, ini tentang hakikat manusia, ya. Saya kira ini definisi yang sangat sederhana tentang manusia, ya. Manusia, penciptaan manusia pada hakikatnya memang diciptakan dengan 4 cara. Cara sederhananya seperti itu kan.
Ada yang ciptakan tanpa ayah dan tanpa ibu, itulah Nabi Adam alaihissalam. Ada yang ciptakan ada bapaknya, itulah Nabi itulah Siti Babu Hawa kan. Itu ada yang ciptakan tidak ada bapaknya, itulah Nabi Isa alaihissalam. Dan ada diciptakan ada ibu dan bapak, itulah kita semua ya. Nah, Quran menyebutkan manusia itu dengan berbagai macam nama, Bani Adam atau Bashar atau Insan atau Anas dan sebagainya. Definisi manusia terdiri atas unsur raga dan ruh. Dua dimensi yang sangat berbeda. Raga merupakan unsur yang rendah, tanah, dan ruh merupakan unsur tertinggi potensi keimanan kepada Allah. Jadi manusia itu kalau dia tidak mampu tadi memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya dalam bentuk ruh dan tanah, itu tidak menutup kemungkinan dia akan terjerumus lebih hina dari binatang kan. Dalam Quran disebutkan balhum adol kan gitu. Tetapi kalau dia mampu memaksimalkan potensi ruhnya itu sendiri, itu bahkan manusia itu lebih tinggi dari malaikat kan, itu tergantung. Jadi kita itulah manusia ya pada hakikatnya seperti itu. Ini nanti kita bisa didiskusikan lebih jauh. Ya silahkan lanjutkan. Ya, ini karakteristik manusia ya, makhluk yang paling unik, bentuknya sangat sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim kan itu. Manusia itu dibentuk dalam bentuk yang amat sangat sempurna. Kesempurnaan manusia itu sangat luar biasa. Ya, saya sering mencontohkan yang sangat sederhana saja. Bapak dan Ibu sudah peserta semua. Ketika kita melihat seseorang, ya ternyata sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai nanti umat akhir zaman, subhanallah ya, jempol kaki tangan kita itu ternyata saraf-sarafnya itu tidak sama. Sehingga kalau polisi untuk menyidik siapa yang salah dan benar itu kan dengan sidik jari. Subhanallah, ternyata dilihat sampai dari dulu sampai sekarang tidak ada yang sama. Subhanallah, itu kan dari segitu saja kan. Itu salah satu di antara bentuk keunikan ini yang saya sering dengarkan dari almarhum Profesor Haji Muhammad Daud Ali ya, guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang memang beliau yang membidangi kami dosen-dosen agama Islam waktu itu ya. Kemudian yang kedua, manusia itu memiliki potensi beriman. Jadi manusia itu bisa saja beriman, bisa juga tidak beriman. Sebagaimana dalam Al-Quran, alastu birabbikum qalu bala syahidna kan terusnya ya. Manusia diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah. Pengabdian dan abdi kita kepada Allah itu betul kita ditujukan kepada Allah. Tetapi hasil dari ibadah itu bukan untuk Allah sebenarnya. Allah itu tidak butuh kita sebenarnya. Kita yang butuh kepada Allah kan itu. Saya teringat ya nasihat Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Hussein Al-Munawar ya, mantan Menteri Agama sekaligus Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional dan nasional. Dan saya sering mendampingi sejak tahun 2000 sampai alhamdulillah sampai sekarang. Tadi disebutkan sebagai Dewan Hakim, tapi saya bukan qori'nya ya, tetapi saya Dewan Hakim untuk kajian karya tulis ilmiah kandungan Al-Quran. Dia sering sampaikan dalam berbagai kesempatan ya. Ustaz Nur Haidin ya kan gitu. Dia sering sampaikan apa? Andaikan semua manusia di dunia ini patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan menambah harkat derajat martabat keluhuran dan ketinggian Allah. Atau sebaliknya, kalau semua manusia itu di dunia ini brengsek, dagajo, tidak berbuat kebaikan, ya, berbuat yang mungkarot dan lain sebagainya, itu juga tidak akan mengurangi harkat derajat martabat keluhuran dan ketinggian Allah. Kalau istilah orang Depok itu tidak ngepek istilahnya kan. Ada atau tidak adanya manusia yang berbuat, Allah itu tidak akan terkurangi. Jadi dengan demikian bahwa kita diciptakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk kita nilainya. Bukan untuk Allah, betul ditujukan kepada Allah, tapi nilainya akan kembali kepada kita. Apa buktinya? Quran menyebutkan ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, maka ketenangan akan terjadi bagi orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Jadi inti dari zikir kita selalu mengingat Allah, maka orang-orang yang selalu berzikir tersebut ketenangan, kedamaian dan ketentraman akan terjadi pada diri orang yang melakukan zikir itu sendiri kan. Berarti kan zikir dalam bentuk ibadah kepada Allah akan kembali kepada kita. Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar kan gitu. Sesungguhnya salat itu akan mencegah perbuatan keji dan munkar.
Nah, itu dengan sholat itu pasti akan menjadikan kita keji dan munkar itu akan terproteksi dengan kita melakukan sholat dengan baik dan benar. Lalu bagaimana kalau kita sholat tapi masih belum ada efek sampingnya dari sholat? Jangan salahkan sholatnya, berarti mungkin cara sholatnya, mungkin niatnya, mungkin hukumnya, dan sebagainya. Sehingga kan sering sekarang disebut dengan generasi STMJ kan, tidak sedikit ada ya. Apa STMJ itu? Sholat terus maksiat jalan kan gitu. Ada. Atau juga HTMJ, haji terus maksiat jalan, haji, korupsi pulang dari sana. Ada sebetulnya. Kenapa tidak memberikan dampak positif? Kata Rasulullah SAW, sumu tasiu, puasalah kalian semua, pasti akan sehat. Lalu kalau kita puasa sakit, berarti ada yang salah dalam cara puasa kita. Ada yang salah dalam niat kita. Ada yang salah dalam cara kita. Harusnya kita introspeksi diri. Why my fasting? Kenapa puasa saya tidak memberikan dampak yang positif dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Jadi sekali lagi kita memang perintahkan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sebenarnya untuk kita sendiri nilainya itu. Betul ditujukannya kepada Allah. Manusia juga diciptakan Tuhan untuk menjadi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, ya. Sekaligus semua itu memang akan menjadi makhluk yang bertanggung jawab secara individual, ya. Lanjut, Bu. Nah, ini dalam tahap-tahap proses manusia, ya. Ini saya kira yang sudah sama-sama tahu, kita berada di alam yang ketiga sekarang, ya. Ketika kita berada di alam gaib atau alam ruh atau alam roh, ya. Roh itu zamannya arwah, ya. Roh itu zamannya arwah. Ini nanti ada dalam kuis, ya. Nah, ini bocorannya saja ini. Siapa yang menjawab itu benar itu, ya. Jadi zamannya dari kata roh atau ruh adalah arwah, ya. Nah, ketika kita berada di alam gaib, alam ruh, itu pasti manusia itu sudah beriman kepada Allah. Ya kan dalam Al-Quran tadi disebutkan alastu birabbikum qalu bala syahidna, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Betul wahai Allah, engkau adalah Tuhan kami. Ya. Lalu setelah itu manusia itu masuk ke alam yang kedua, perjalanan hidup manusia itu masuk ke alam yang kedua. Apa itu? Alam rahim. Alam rahim itu adalah alam perut ibu kita masing-masing. Ya, secara umum tadi seperti itu. Tapi kan tahap penciptaannya ada 4 kategori tadi. Tetapi yang umum memang seperti itu. Masuk ke alam rahim. Begitu masuk di alam rahim berapa bulan? Ya itu memang ada ya secara sunnatullahnya tadi kan. Ada yang bulan-bulan, ada yang lebih, bahkan ada juga yang kurang. Tapi wallahu alam semua. Ketika berada di alam rahim sama manusia juga masih dalam keadaan fitrah suci lahir dan batin. Keluarlah manusia masuk ke dalam dunia. Maka kata dunia dari kata dana ya dunia. Bisa juga berarti dekat atau juga bisa berarti panah. Panah itu dalam arti hancur. Nah, tetapi alam dunia dan alam panah inilah sebenarnya yang alam akan menentukan alam-alam berikutnya. Tetapi jangan menjadikan dunia kita lalai terhadap dunia. Tapi juga jangan menjadikan kita melalaikan juga. Jadi istilah lain itu jangan menjadi tujuan utama. Tapi hanya sebagai wasilah. Wabtagi ilahil wasilah. Jadi dunia yang kita tunggang, yang kita lakukan saat ini, inilah sebenarnya alam yang sangat menentukan untuk alam-alam berikutnya. Dan tidak lama di dunia ini maksimal orang mungkin kalau ukuran baginda Rasulullah SAW 63 tahun kan itu. Nah, kalau Prof Pizza sekarang sudah lebih, itu berarti kan sudah banyak bonusnya. Itu kan sudah banyak bonusnya ya, yang harus nantiasa kita mensyukuri nikmat tersebut kan dalam bentuk umur. Nah, ketika di dunia inilah yang menentukan untuk alam-alam berikutnya. Ad-dunya majra'atul akhirat. Dunia ini adalah ladang untuk kita beraplikasi, untuk kita bekerja, ya, bekerja dan juga untuk melakukan aktivitas hidup dan kehidupan lain untuk menuju alam-alam yang berikutnya, ya. Saya sering sampaikan manusia itu memang ya yang sangat menentukan itu di dunia saat ini. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Imamuna Hujjatul Islam Al-Ghazali Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi yang wafat pada hari Senin, ya, tanggal 24 Jumadil Awal kalau nggak salah tahun 1555 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 24 Desember tahun 1111 Masehi. Ya, dalam itu kan bahwa manusia itu ya diciptakan dari tanah, manusia itu berebut di atas tanah, dan manusia itu pasti akan masuk ke dalam tanah. Itu sunatullah. Ya.
kapanpun, dimanapun, hanya Allah lah yang tahu. Tetapi pasti akan masuk ke sana. Ya. Makanya di dunia inilah yang sangat menentukan. Maka kita harus, ya istilah Profesor Dr. Hermawan Kadipiono, ya, yang kebetulan beliau memang sampai saat ini menjadi Ketua Umum Asosiasi Masjid Kampus seluruh Indonesia. Saya termasuk juga salah satu pengurusnya, yang kalau dalam berbagai event atau kegiatan selalu kita keliling, ya, masjid-masjid besar di seluruh Indonesia, ya, mulai dari Aceh, kemudian juga Kalimantan, ya, dan seterusnya ya, yang tadi bergabung dalam AMKI, dia sering sampaikan dalam berbagai kesempatan tersebut, ya, kita harus senantiasa bekerja keras, bekerja dengan cerdas, bekerja dengan mawas, bekerja dengan awas, bekerja dengan berkualitas, bekerja dengan berkontinuitas, bekerja penuh integritas, dan bekerja di bawah landasan ikhlas, kan gitu. Itulah yang sering dikerjakan. Artinya di dunia itu memang kita harus bekerja dengan sebaik-baiknya menuju alam yang akhiratnya. Dunia majra'atul. Masuklah manusia ke alam barzah. Ya, alam barzah berbeda dengan alam kubur. Alam barzah itu adalah alam tempat manusia, semua roh-roh itu berkumpul di alam barzah. Tapi kalau alam kubur itu adalah alam fisiknya. Ya. Secara fisik manusia normal biasa masuk ke alam kubur. Ya. Tapi bagaimana dengan manusia yang mati? Apa karena terbakar atau karena di lautan tenggelam, ya, atau di kapal di atas terbakar hangus semua? Kemana itu secara fisiknya? Kan wallahu alam. Tapi rohnya masuk bertemu semua di alam barzah, dan akhirnya manusia akan mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, memang akan kembali kepada Allah. Dia disebut dengan alam akhirat yang kekal abadi untuk selamanya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu akan kekal dan abadi, dan semua manusia akan kembali kepadanya, dan itu semua sekali lagi sangat tergantung kepada alam dunia saat ini yang nomor 3 tersebut. Lanjut, ya. Saya kira lanjut. Ini kaitannya dengan agama, merupakan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kembali kepada agama yang tadi, alam-alam tadi, ya. Setiap manusia mempunyai fitrah ketuhanan yang membutuhkan di luar dirinya yang akan menolongnya. Dan fitrah ini benar-benar terasa ketika seorang benar-benar dalam kesulitan, di mana kekayaan tidak lagi berguna, dimanapun tidak lagi dapat membantu, dan sebagainya. Dan seterusnya, lanjut. Ini juga sekedar sekilas, ya, tadi yang berkaitan dengan alam dalam konsep ajaran Islam. Saya kira ini lanjut saja, ya. Karena waktu, saya kira nanti kita, bagaimana kita setelah kita mengenal diri kita, ya, mengenal diri kita dengan berbagai aspek yang ada secara sederhana tadi, maka diharapkan kita bisa mengenal Allah. Ya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mengenal Allah? Tentu pertama, ini yang biasa kita lihat, yaitu dengan zat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang kedua, bagaimana mengenal Allah, kemudian sikap kita kepada Allah, dan seterusnya, ya. Ini juga lanjut, Mbak Dewi. Lanjut. Ini lagi, ini dasar hukumnya, ya. Ini kita ma'rifatullah itu, ya, ada 99 nama Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmannya Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita, kalau kita sedang mengenal diri, diharapkan kita tentu mengenal Allah lewat sifat-sifatnya tersebut, ya. Nah, kemudian sifat dan asmaul Allah, lanjutnya, ya. Apa itu sifat? Ya, saya kira sudah sama-sama memahami, ya. Sifat adalah sesuatu yang dimiliki dan berada pada zat Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan ketidaksamaannya dengan sifat makhluknya, ya. Ada 20 sifat yang wajib diketahui oleh hambanya agar manusia dan agar hambanya agar mengakui dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluknya. Laisa lahu kamitslihi syai'un, ya. Manusia itu memang tidak, Allah itu memiliki sifat yang memang tidak sama, walaupun mungkin ada yang mirip, ya. Nanti kita akan bahas dalam Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, sifat-sifat Allah itulah yang biasa disebut dengan al-asmaul husna, ya. Dari mulai wujud, kidam, baqa, muhalafatul hawadis dan sebagainya, ya. Kalau dulu di dunia pesantren itu biasanya kita dihafal, kan, dihafal di luar kepala, ya.
Kalau sekarang memang sudah di luar kepala betulan gitu kan. Dulu saya waktu di pesantren nggak lama. Babdi saya pernah di pesantren dulu ya, sejak SD mungkin sampai SMA itu di pesantren. Paling 13 tahun ya. Nah memang pesantren punya orang tua. Sejak lahir memang sudah di pesantren. Alhamdulillah sekarang dilanjutkan oleh kakak saya sendirinya. Lanjut, saya kira Asmaul Husna adalah nama-nama baik yang menunjukkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dan kekuasaannya. Itulah makanya disebut dengan Asmaul Husna. Juga nanti mudah-mudahan keluar dalam kuis ya. Dalam hadis disebutkan bahwa Asmaul Husna berjumlah 99 nama. Sebagaimana ulama mengatakan bahwa Asmaul Husna adalah semua nama Allah yang disebutkan dalam Al-Quran yang menyifatkan Allah. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Ya, Allah tiada Tuhan melainkan Dia. Dia mempunyai al-asmaul husna. 99 nama. Ya, dengan nama Allah sendiri ya jadi 100. Ya kan? Kenapa 99? Ya, kalau ada yang bertanya, wallahu alam, itu memang biasanya seperti itu ya. Tapi ada yang wajibnya, ada yang tadi sebutkan ya, dengan apa namanya ya wajib, nama-nama juga yang sebagainya. Lanjutkan tentang Asmaul Husna. Tadi firman Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Maka hanya milik Allah lah Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Maka mohonlah kepadanya dengan menyebutkan Asmaul Husna. Ini jadi kita kalau berdoa itu memang senantiasa harus diawali dengan asma-asma Allah yang baik ya. Ini saya teringat umpamanya yang sering disampaikan oleh murabbi kita atau ustadz kondang kita almarhum ya Arifin Ilham ya. Selalu dia membahas tentang hal yang berkaitan dengan nama-nama Allah ya. Akan selalu dibacakan kalau dikir-dikirnya dalam Asmaul Husna tersebut. Karena untuk apa? Ya, ketika saya tanya untuk apa semua itu, antara lain supaya kita juga mengenal Allah ya dengan nama-namanya tersebutnya. Firman Allah, katakanlah serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, dapat menyeru dengan nama yang mana saja karena Dia mempunyai Asmaul Husna. Jika dengan boleh, umpamanya dengan puji-pujian kan, syarat-syarat dalam berdoa itu kan antara lain kan kita selalu memuji kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh, seterusnya kan itu. Dengan nama-nama yang baik Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, nah, tujuan mengenal Allah. Kita dapat meminta semua kebutuhan selama hidup karena Maha Kaya, Maha Pencipta, Maha Pemberi rezeki, Maha Penyayang. Dan juga Maha Memelihara. Berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, fastabiqul khairat dan menjauhi segala yang buruk karena melalui Asmaul Husna kita dapat mengenal bahwa Allah Maha melihat, Maha mendengar, Maha menyaksikan, Maha memuliakan, Maha menghinakan. Dan juga mendorong kita untuk memohon ampunan dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dia Maha Pengampun, Maha Penerima tobat dan juga Maha Bijaksana. Itu antara lain tujuan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala tersebut ya. Ya, lanjut. Rahman Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang saya tadi sebutkan ya. Jadi pada umumnya Rahman Allah Subhanahu wa taala pada makhluknya terutama manusia itu semuanya sama ya. Dari segi fisik manusia bentuk sempurna, pendengaran, penglihatan, ya, tangan, ucapan, non fisik, akal, pengetahuan, keimanan, kesehatan, ketenangan, tenaga dan kasih sayang, rezeki, materi, hewani, nabati, air semua kan itu. Yang dalam konsep Quran itu kan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha kan. Dalam rezeki, materi, jabatan, keahlian, sukses, bahagia, keuntungan, punya keturunan damai, tenang hidup dalam suami istri, lingkungan masyarakat, alam sekitar dan bertanggung jawab semua. Nah, rahman Allah yang semua ini diberikan kepada manusia, bagi seorang manusia itu akan bertanggung jawabkannya. Tapi bukan di dunia yang sesungguhnya, tapi nanti di alam akhirat ya. Nah, kemudian rahimnya bagaimana? Jadi rahmannya sama di dunia ini. Sama setiap manusia itu. Yang sesuai dengan yang dia akan lakukan tersebut, maka Allah akan berikan cara yang terbaik baginya. Lanjutnya, rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Ini Mbak Fitrinya lagi keluar atau Mbak Dewi, lanjut rahimnya Allah.
rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya. Ya, di rahimnya Allah Subhanahu wa taala itu diberikan kepada manusia setelah meninggal. Ya. Terpeliharanya azab kubur, hilangnya rasa takut di hari mahsyar, diampuni dosa, masuk ke dalam surga. Ya. Itu yang disebut dengan rahim Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbeda ya. Makanya kan di dalam Quran kan disebutkan Bismillahirrahman. Rahman Allah di dunia itu bagi siapapun itu Allah akan jamin rezekinya. Mau iman, tidak iman, mau kafir, mau tidak kafir, mau bergajus, semua Allah akan diberikan selama dia masih hidup. Wa ma min da'batin fil ardi illallah rizquha. Tapi kalau sudah rahim, itu khusus bagi orang-orang hanya only for the man. Hidupit itu Allah ya. Orang-orang yang beriman saja ya, yang akan mendapatkan rahim Allah Subhanahu wa taala itu. Kebaikan atau keunggulan apapun di dunia ini, sekelas apapun, itu tidak akan ada artinya sama sekali di akhirat itu kalau di dalam hatinya, di dalam dirinya tidak ada iman. Ya. Kalau di dalam dirinya tidak ada beriman. Tadi yang disebut, makanya Bismillahirrahmanirrahim. Rahim Allah itu khusus bagi orang-orang yang beriman. Maka Allah memberikan petunjuk ya pada orang-orang yang selalu ingin mendapatkan hidayah berupa agama yang sebenarnya inna dina indallah Islam dan seterusnya ya. Kemudian lanjut ya, ini kalau kita berbicara tentang ma'rifatullah, mengenal Allah, juga kita harus mengenal makna tauhid ya, konsep tauhid ya. Asal makna tauhid itulah i'tiqadun anallah wahid. Sesungguhnya kita bertikad bahwa Allah itulah satu. Bahwa Allah itu adalah satu, tidak mensyarikatkannya. Nah, dari konsep ini biasa para alim ulama menyampaikan ada berbagai pembagian tauhid itu ya. Ada yang disebut dengan tauhid rububiyah ya. Kemudian juga ada yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Kemudian ada juga tauhid asma wa sifat. Ini kan hanya untuk lebih memudahkan saja sebenarnya pembagian yang sekarang ini. Lanjut ya. Tauhid rububiyah adalah suatu keyakinan bahwa Allah adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, pencipta semua makhluk dan penguasa seluruh alam semesta. Harus meyakini dalam diri kita. I'tiqadun biqalbi wa qaulun bilisan wa amalun bil arkan. Menurut Abul A'la Al-Maududi dapat berarti antara lain mendidik, membimbing, membesarkan, mengasuh, menjaga, mengawasi, menghimpun, memperbaiki, memimpin, mengepalai, dan memiliki, dan seterusnya. Maududi, ya, pengertian agama ibadat halaman 37. Itu pengertian secara umum tentang rububiyah, tentang Rabb Allah yang memang sebagai pencipta yang harus kita, yang menguasai seluruh alam. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, dan seterusnya. Ya. Lanjut. Nah. Tauhid uluhiyah artinya al-ma'lulah, yakni sesuatu yang disembah dengan penuh kecintaan dan pengagungan. Dalam bukunya Muhammad Shalih, Prinsip-Prinsip Dasar Keimanan, halaman 125 ya. Walaupun mungkin intinya ulama-ulama yang lain juga bisa mengartikan penekanannya uluhiyah lebih kepada sesuatu yang disembah. La ma'budun bihaqqin illallah, tidak ada lagi yang wajib disembah kecuali Allah, itu uluhiyahnya pengertiannya. Dan menurut Yusuf Qardawi ya, pengesahan Allah sebenarnya dalam peribadatan, kepatuhan, ketaatan secara mutlak, itu yang disebut dengan tauhid uluhiyah tersebut. Kemudian berikutnya terakhir saya kira tauhid asma wa sifat ya. Tauhid asma wa sifat itu penetapan dan pengakuan yang kokoh atas nama-nama dan sifat-sifat Allah yang luhur berdasarkan petunjuk Allah dalam Al-Quran dan petunjuk Rasulullah SAW dalam sunnahnya. Ini disebut dengan tauhid asma wa sifat ya. Yang tadi nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang dimilikinya. Ini saya kira bagaimana kalau kita sudah mengenal dirinya, maka tentu kita insya Allah juga kita bisa mengenal Allah melalui sifat-sifat tadi ya, yang dilanjutkan dengan sifat-sifat yang dimilikinya ya, dan zat-zat tersebut ya. Saya kira sudah selesai kayaknya ya. Coba terakhir. Terima kasih banyak. Nuhun, sampai jumpa. Burung Cendrawasih dari Irian. Sekian dan terima kasih ya.
itu sekedar sharing saja. Mari kita sama-sama mendiskusikan. Insya Allah kalau saya belum bisa jawab, ya masih banyak juga ya para pakar di sini, profesor, yang bisa kita mensosialisasikan atau membantu saya yang berkaitan dengan beberapa term secara umum ya, yang saya dapatkan atau carikan dari berbagai sumber yang selama ini saya geluti. Terima kasih untuk sementara, sampai di sini dulu ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur. Ini geluduk-geluduknya, petirnya terdengar ya. Mungkin di tempat lain juga. Masya Allah. Allahumma sholli nafi'an ya. Semoga hujan ini bermanfaat. Amin. Saya coba, sekarang kita kan masuk ke tanya jawab nih Pak Nur. Dilihat dulu yang ada di dalam grup chatting. Ini masih salam nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada yang minta makalah soft copy, sudah saya share di chatting, nanti saya coba share kembali, mungkin baru masuk. Pertanyaannya, mohon izin keluar. Malah belum ada yang nanya nih. Mungkin ada yang mau memberi masukan atau pertanyaan langsung, silahkan. Boleh tanya. Silahkan, Profesor, silahkan. Wah, ini mah jangan bertanya, ini harus memberikan koreksi. Prof, harus memberikan masukan dong. Jangan bertanya. Ya, makasih, Ustaz. Silahkan. Ya, sama-sama, Prof. Ya, silakan. Ini sering kita dengar pengajian itu selalu bicara hati gitu. Hati itu kan heart ya. Bukankah ruh itu dihembuskan ke kolbu? Nah, bukankah kolbu sesungguhnya gitu? Kolb itu kan sebenarnya kan hati itu kan banyak orang menyebutkan hati itu ya. Sedangkan ruh itu kan dihembuskan ke kolbu gitu. Nah, yang betulnya yang mana? Kolbu apa hati? Gitu? Apa hati gitu? Sebelum saya ada yang jawab, mungkin ada yang beri masukan. Sepengetahuan saya yang memang kalau kita bicara secara fisik ya, antara kolbu yang dimaksudkan itu hati itu apakah, kalau Imam Ghazali kan menyebutkan apakah jantung yang ada di kita atau memang hati, benar-benaran hati di situ kan itu. Tapi sepengetahuan yang saya ini memang Allah memberikan ruh itu dalam bentuk rohnya itu kan disampaikan ke dalam fisiknya, bisa saja berbentuk hati tadi ya, kolbun itu ya. Sehingga apa rohnya itu kan hati seorang itu bisa bolak-balik, sehingga kan Nabi Muhammad SAW sering menyampaikan ya, karena hati itu damakna di kolbun itu kan qalabayak libu kolbun, artinya suka bolak-balik. Maka kan kita dimintakan untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut kan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini kan itu. Nah, kalau dilihat dari situ, saya setuju bahwa memang ruh itu bisa disampaikan, dipancarkan ke dalam hati secara pusatnya, tapi kan seluruhnya ya. Itu kan itu tapi memang manusia itu secara umum memang tidak tahu persis secara hakikatnya. Hanya memang kalau di dalam Al-Quran kan ditanyakan yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya tentang ruh. Ya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak aku berikan ilmu kecuali sedikit. Jadi kalau kita berbicara tentang ruh, memang manusia tidak bisa sampai mendetil ya. Hanya memang berupa menyampaikan tadi dalam bentuk kepada hati tadi ya, kolbu yang ada di dalam ya mungkin kalau secara fisiknya itu sekitar jantung tersebut barangkali kalau menurut saya sih seperti itu ya, dihembuskan. Nah, dari sisi medis, kolbu itulah sebenarnya ibarat komputer CPU-nya itu. Ya. Nah, gitu. Jadi berbeda dengan heart itu hati gitu ya. Hati ya, ya betul. Sehingga secara medis ya kolbu itulah sentral dari keseluruhannya gitu. Sehingga kalau kita kembali lagi ke Quran, kan ruh itu kan ditiupkan ke kolbu. Kolbu itulah jantung. Iya. Saja. Saya kebetulan saya pernah tukar pikiran dengan dokter gitu. Iya. Dokter jantung. Nah, dia pun paham agamanya sangat baik gitu ya. Nah, jadi kalau karena kolbu sifat centralized itulah yang mengatur sirkulasi darah dan lain sebagainya gitu kan. Ya. Hati boleh rusak tapi kolbu tidak gitu loh gitu.
Nah, sementara ini kita selalu orang katakan jantung hati. Nah, jantung hati. Cukup dengan jantung saja gitu. Itu loh maksudnya. Ya harus dua-duanya, Prof. Kan harus dua-duanya karena memang kan digabungkan dengan itu kan jantung hati juga harus diisikan tadi seperti itu. Makanya sekali kecuali kalau sudah wafat kan semua kan memang sudah berpindah roh tersebut kan itu. Nah, yang jadi filosofinya itu ruh itu dihembuskan ke kolbu atau ke hati. Nah, itu. Ruh. Nah, ini kan kita lihat fungsinya kan. Fungsi apa? Fungsi kolbu itu apa gitu. Kalau yang saya hati boleh sakit, tapi kolbu jantung berhenti, orang itu meninggal gitu loh. Iya. Dan ruhnya pergi kan gitu, yang tadi saya sebutkan gitu. Alam barzah tersebut. Ya kalau yang saya tahu seperti dari Prof. Jawa Dahlan itu seperti itu. Mungkin ada juga yang bisa beri masukan. Ya. Maka kolbu yang dimaksudkan itu ya sebagai sentral, betul saya setuju ya itu apa yang disampaikan Prof. Ya sebagai sentral, sebagai untuk ya kan kalau di dalam hal lain juga kan untuk kebaikan sebagai pusatnya itu ada di dalam kolbu itu sendiri yang menggerakkan hati manusia untuk berbuat baik. Kalau dia baik itu akan adanya dalam kolbu tersebut. Ya kalau dalam hadis itu kan. Baik, sudah terjawab ya Prof ya. Karena saya mau bantu jawab, ntar malah ilmunya kurang banget nih saya nih. Pak Nur, ini ada yang tanya tapi lewat WA. Katanya masih bingung apa sih yang arti makrifat itu? Mengenal Allah. Iya, ada yang jawab mengenal Allah. Nah, itu secara sederhana memang begitu ya. Jadi makrifat itu adalah dari kata aropa, ya aropu. Masdarnya itu ma'rifatullah, mengenal Allah. Arti dasarnya. Bagaimana cara mengenal Allah? Itulah tadi konsep-konsep yang saya sebutkan ya. Ada lewat zatnya, sifat-sifatnya, kemudian konsep tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat gitu. Jadi intinya secara sederhana bahwa ma'rifatullah itu adalah mengenal Allah. Nah, ini yang saya tadi dari mana dasarnya itu tadi dari hadis yang disebutkan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya tentu maka dia akan mengenal Allah, harusnya seperti itu ya. Iya, terima kasih Pak Nur. Ini pertanyaan dari ruang chatting dari ini Prof. Wiwi Utami ya. Wiwi Utami ya. Rahim mengapa diberikan setelah meninggal? Berarti ada muslim yang tidak dapat rahim karena amal baiknya ringan ya. Bagaimana Pak Nur? Apa Prof. Wiwi gimana tadi? Rahim mengapa diberikan setelah meninggal? Berarti ada muslim yang tidak dapat rahim karena amal baiknya ringan. Betul nggak? Maksudnya bukan rahim ketika setelah meninggal. Yang maksud saya itu kalau dia meninggal kemudian dia tidak punya keimanan, maka amal-amal, kalau menurut konsep saya itu amal-amal yang dia lakukan sebaik apapun ketika di dunia, kalau tidak ada imannya, maka dia tidak akan mendapat rahim Allah Subhanahu wa taala, itu maksudnya ya. Jadi bukan mendapatkannya ketika di akhirat ya. Karena kan yang sesungguhnya dia mendapatkan rahim itu adalah sangat tergantung kepada jadi amal-amal yang kita lakukan dalam hidup dan kehidupan ini apapun. Ya memang harus kalau dalam konsep Islam itu harus disertai dengan tadi i'tiqadun anallah wahid, disertai dengan keyakinan dan keimanan kita kepada Allah. Kalau dia tidak mempunyai itu, maka dia tidak akan mendapatkannya apa-apa di akhirat nanti kan itu. Bagaimana Bu Wiwi? Apakah sudah jelas jawabannya? Atau mungkin ada juga yang bisa menambahkan, silakan. Saya kan yang pengetahuan saya seperti itu. Jadi kalau kita mungkin kasarnya seperti ini ya. Ya maaf barangkali kalau dalam konsep Islam yang saya temukan sampai saat ini ya. Siapapun orangnya yang melakukan amal apa saja kalau dia tidak beriman menurut konsep pandangan Islam itu dia di akhirat itu tidak akan mendapatkan apapun. Ya, maksudnya iman itu tauhid ya. Ya, karena itu makanya tauhid kan itu.
Masya Allah. yang harus Barakallah. disertai dengan ketauhidan atau keimanan itu sendiri. Masya Allah. Barakallah. Tulisannya Vivo, namanya Ibu siapa ya Bu? Saya belum kenal, mohon maaf. Ibu Vivo. Mukhtar. Iya. Silakan Ibu mungkin mau memberikan tanggapan. Saya baru buka belakangan ini, jadi belum tahu. Baru dapat sedikit ilmunya, Masya Allah. Iya. Ya. Baik, untuk peserta yang lain, silakan mungkin ada yang mau ditanyakan atau memberikan tanggapan. Kalau tidak sempat diketik di ruang chatting, boleh suaranya diaktifkan. Ini Prof. Reni memberi kabar, mudah-mudahan bisa masuk lewat HP ya, tapi jaringannya mungkin belum sampai. Silahkan Bapak Ibu. Ini Mbak Nova sudah masuk. Halo Mbak Nova. Mbak Nova, waalaikumsalam. Ya, terdengar. Mbak Nova, sponsor kita hari ini ya, dari Gramata. Ya, insya Allah. Bagaimana kabarnya Mbak Nova? Gramata itu apa singkatan? Ditanya Pak Nur, Gramata apa Bu Nova? Oh, ya, Assalamualaikum Pak Nur. Terima kasih atas tausiahnya. Saya mendapat menambah ilmu. Kalau kami, Gramata Publishing adalah penerbitan buku. Jadi dasar awalnya penerbitannya adalah buku-buku perguruan tinggi, termasuk yang berhubungan dengan keislaman ya. Ada tentang banking, ada tentang macam-macam lagi yang lain. Kebanyakan waktu itu memang tentang ekonomi syariah. Lalu banyak lagi kita membuat yang sifatnya lebih umum seperti novel, buku anak. Karena kami berpikir secara ideal kita ingin memberikan starting ya dari anak-anak, gitu Pak Ustadz. Kalau Gramata sendiri singkatan dia atau gimana? Gramata itu artinya adalah buku. Kebetulan waktu itu saya mendapatkan idenya dari satu kata yang apa namanya tuh salah satu bahasa suatu negara di Eropa yang artinya itu Gramata adalah buku. Jadi publishing, jadi penerbitan buku. Gramata itu sumber ilmu. Sumber ilmu ya. Amin. Gudang ilmu. Jadi dari bahasa Eropa berarti Gramata. Satu negara saya hanya mencari kata-kata yang kelihatannya indah gitu ya. Jadi bertemulah menerjemahkan sebetulnya meaning buku itu dari bahasa apa sih yang kelihatannya indah gitu kan. Jadi saya coba lihat, biasanya Eropa itu selalu menggunakan nama-nama itu cukup indah gitu kan. Jadi saya pakailah itu. Gitu Pak Ustadz. Gramata ini promotor saya Ustadz. Oh, terima kasih Prof nih. Prof Ical itu dia udah ratusan buku itu nulis tuh. Ratusan buku ya. Setelah saya besok dipromotorkan oleh Raja Karavindo untuk webinar dengan ada sejarahnya Ustadz. Beliau Prof ketika saya masih menjabat di urusan penerbitan Raja Karavindo atau Raja Wali, buku beliau tuh banyak sekali yang sudah kami terbitkan. Beliau selalu mengatakan ini beliau bilangnya mama kan karena orang Minang paman atau mama, dan saya jadi apa namanya di promotornya. Baik, terima kasih ya. Yang mempromosikan saya itu kan promotor. Mbak Nova, terima kasih sudah hadir. Ya. Ya, biasanya Prof. Reni minta pendapat dari psikolog langsung nih, ada rekanannya Prof. Reni. Tapi saya karena belum kenal betul, mungkin ada Bapak Ibu yang mau memberikan masukan dari unsur ilmu psikologi. Silahkan. Ada Bu Heni nih, pernah jadi narasumber kita. Ini apa karena hujan ya, jadi dingin-dingin, suaranya ikut dingin. Terus, baik, silahkan. Ini ada, ini juga ada Ibu Yusroh nih, juga dari KIP, PTTI. Wah, ini yang lulusan kajian Islam Psikologi harusnya ada tanggapan. Pak Abi, ada masukan Pak Abi?
Mungkin tanya Pak Kiai, Mbak Dewi. Jadi Siap. tadi ma'rifatullah mungkin secara simpel saya mengartikan atau menafsirkan tadi dari penjelasan Pak Kiai kita mendekatkan diri kepada Allah itu tadi kan ya. Atau mengenal gitu ya, mengenal tadi dari sifatnya bukan zatnya tadi. Nah, pertanyaan atau mungkin mohon penjelasannya, ketika seseorang sudah dekat, merasa dekat karena tadi ibadah-ibadahnya begitu ya, dalam pemahaman saya dia katakan bisa minta apa aja itu dikabulkan gitu ya, seperti orang-orang alim terdahulu, wali yang mereka sudah dekat kepada Allah, lalu kita ya katakan membaca gitu ya kisah-kisah seperti orang-orang alim yang apa yang dia sampaikan, apa yang dia minta kepada Allah langsung dijabah gitu Pak Kiai. Nah ini yang terkait seperti ini gimana kita memahaminya jika dikaitkan dengan misalnya tadi seperti Pak Kiai tadi ada mengambil sebuah contoh, meskipun kita ini di masjid kalau nggak ada kena petir, saya ada petir ya kena gitu. Nah itu dikaitkannya seperti apa itu ya Pak Kiai kalau sudah demikian? Misalnya kan ada kita cerita-cerita misalnya di sebuah bencana, ada begini tapi nggak kena gitu ya, itu sebuah kebetulan ataukah tadi karena memang sebuah kedekatan yang dia udah tingkatannya ma'rifah kepada Allah gitu Pak Kiai. Mungkin kayak gitu pertanyaan, tapi mungkin nggak terstruktur, tapi kurang lebih begitulah pertanyaannya. Iya. Ya, silakan Pak. Saya bisa memahami. Jadi memang kalau seseorang sudah dekat dengan Allah ya, maka tentu apa yang diminta istilahnya itu ya selama itu dengan ridho Allah pasti Allah akan memberikannya seperti itu. Nah, kalau konsep itu memang di dalam konsep seseorang yang berkaitan dengan itu memang ada kemampuan-kemampuan khusus gitu ya, yang memang Allah memberikannya kepada orang tersebut. Nah, kalau tadi Pak Abi mencontohkan umpamanya seorang waliullah ya. Seorang waliullah dia mempunyai kemampuan tertentu karena ibadah-ibadah yang dia lakukannya ya, dengan lain sebagainya, sehingga dia Allah memberikan muhibahnya atau memberikan sesuatu keunggulan kepada orang tersebut. Nah, kalau di dalam istilah dunia tasawuf, istilahnya kan itu kalau dia diberikan kepada dia tingkatannya seorang nabi atau seorang rasul, maka itulah yang disebut dengan mukjizat. Dan mukjizat itu tentu tidak bisa dipelajari dan tidak bisa juga diusahakan, tapi Allah memberikan langsung kepada pilihannya, yaitu nabi dan rasul. Atau juga ada kelebihan-kelebihan yang diberikan kepada seorang, dia bukan nabi dan bukan rasul ya, atau istilah lain disebut dengan yang dari Pak Abi sebutkan umpamanya kepada para wali disebut dengan karomah ya. Ada memang kelebihan tersebut. Nah, karomah itu bisa saja sesuatu hal yang anomali. Artinya anomali itu bagi Allah kan sangat gampang umpamanya terjadi seperti tadi. Kalau dia posisinya sebagai seorang wali atau seorang nabi, maka mujizatnya seperti umpamanya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak terkena di api gitu kan. Yaitu memang itu mujizat di situ. Nah, kalau ada umpamanya juga orang yang memang ketika di suatu tempat juga dia ada bencana atau ada suatu hal yang ya ataulah kebakaran atau apa, ternyata ada juga yang selamat, tapi dia bukan wali, bukan nabi, juga bukan rasul, tapi dia selamat. Itu yang disebut dengan maunah, pertolongan Allah yang diberikan hak prerogatif Allah kepada seseorang yang secara manusiawi ganjil seperti itu. Saya seringnya memberikan seperti itu. Nah, kalau di dunia juga bahkan bisa saja ya, seseorang itu
Nah, tadi kalau berkaitan dengan Rahman Allah dan Rahimnya Allah, kalau di dunia itu dia bahkan maaf barangkali yang ada sesuatu yang kemampuan dimiliki oleh seseorang, bahkan dia tidak beriman. Itu kan kalau istilah dalam dunia tasawuf disebut dengan istijrad ya. Wah, kemampuan seseorang ini bagus sekali, kemampuan itu sangat luar biasa. Tapi dia tidak beriman. Itu yang disebut dengan istijrad ya. Istijrad. Nah, disebutkan yang di dalam konsep tasawuf. Jadi kembali kepada tadi, hal-hal yang seperti itu sangat memungkinkan, ya, tetapi itu merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang ya, yang bisa saja selamat dari suatu bencana karena memang Allah memberikan maunahnya, kalau pertolongannya. Kalau dia bukan seorang wali atau seorang tabi'in, tetapi manusia biasa ya, disebut dengan maunah istilahnya di dalam konsep ilmu ma'rifatullah mengenal Allah tersebutnya. Baik, terima kasih nah, itu Pak saya kira Nur. menurut saya ya. Ini Prof. Reddy sudah masuk bergabung dengan kita. Assalamualaikum Prof. Reddy, alhamdulillah bisa masuk. Ya, silakan Prof. Mungkin berikan bisa terdengar nggak Prof? Ibu Reni, Prof. Reni. Mungkin karena wisuda ya, terdengar nggak Bu? Aduh, saya sampai ini nih, grogi, saya bilang nggak ada Prof. Reni. Ibu, mungkin nggak terdengar ya, belum terdengar. Sambil menunggu Prof. Reni, mungkin nanti bisa tersambung dengan jelas suaranya. Ini ada pertanyaan di grup chatting, mungkin jadi pertanyaan terakhir ya, karena setelah itu kita akan masuk ke bagian kuis. Pertanyaan lagi dari Bu Wiwi Utami, apakah mental yang tidak stabil cerminan pribadi yang tipis mengenal Allah? Apakah mental yang tidak stabil cerminan pribadi yang tipis mengenal Allah? Bagaimana Pak Nur? Ya baik. Jadi kalau dia punya istilahnya kan keyakinan yang kalau di dalam konsep ajaran Islam itu kan kadang-kadang dia di atas, kadang-kadang dia di bawah kan itu. Jadi dengan kata lain kan tidak stabil tersebut. Ya karena dia memang seperti itu, menurut saya bisa saja karena memang mentalnya juga tidak stabil sehingga dia cerminan mengenal Allahnya itu sangat kurang. Ya bisa saja sangat kurang kalau dia memang. Makanya kan di situ kan harus selalu diusahakan dan diupayakan untuk bagaimana supaya keimanan itu meningkatkan itu. Sehingga kan dalam hadis itu kan disebutkan al-iman yanqus wa yajud. Iman seseorang itu bisa naik dan bisa turun. Maka jaddidu imanakum kan itu. Perbaharuilah iman itu. Ya kalau dalam konsep Islam itu perbaharuilah iman itu dengan selalu kita memperbanyak la ilaha illallah kan itu antara lain kan untuk meningkatkan ketidakstabilan tadi kan itu supaya kita tetap kan itu kan karena Nabi yang tadi sebutkan Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini kan itu. Wahai Allah Tuhan kami yang membolak-balikan hati, maka mohonlah aku untuk selalu ditetapkan dalam keimanan. Artinya harus stabil seperti itu. Bisa sangat berpengaruh menurut saya, dia bisa saja juga berarti ma'rifatullah atau dalam arti mengenal Allah dalam konsep-konsepnya, baik yang seperti rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifatnya, memang dia bisa kurang juga seperti itu. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Nur. Bu Wiwi bisa tampil, sudah cukup jawabannya Bu Wiwi. Prof. Reni, sudah bisa bergabung suara, Bu? Atau karena suasana wisuda ya Bu, mungkin agak ramai di sana ya Bu? Nggak terhenti, baik. Ini sebelum kita memasuki babak kuis, nanti Pak Nur, terima kasih materinya sudah saya share juga kepada peserta. Kita akan masuk ke dalam babak kuis. Nanti mohon disiapkan 3 pertanyaan, tapi sampaikan satu persatu ya Pak. 1 pertanyaan, lalu dijawab oleh peserta dengan cara mengetik di kolom chatting. Siapa yang menjawab benar paling cepat itu yang menjadi pemenangnya. Kita ambil 3. Tapi ada keistimewaan hari ini, alhamdulillah ada Bu Ayang Agus nih,
Yang Agus ini sponsor ngaji online dari Manari Bread and Bakery. Wah, sponsornya dua-duanya hadir ya. Ada Bu Nova dari Gramata Publishing yang untuk sponsor Jumat hari ini. Lalu ada Bu Ayang nih yang Jumat kemarin, bahkan sebulan dapat 2 kali ya. Awal-awal kami ini disponsori Bread and Bakery dari awal, alhamdulillah terus bergabung. Bu Ayang silakan memperkenalkan diri dulu, mungkin peserta ada yang belum kenal nih. Silakan Bu Ayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya, Bu Dewi, Profesor Reni, dan prof-prof lainnya. Alhamdulillah saya merasa terhormat bergabung dengan hari kajian online karena sebelumnya belum dikasih kesempatan sama Allah dan mungkin belum hari ini Bu Dewi kayaknya bilang ke saya, kamu harus ikut ya. Ini jadi, numpang ini kita di ruangannya Bu Ayang. Terima kasih ya Bu Ayang. Iya Bu Dewi, qadarullah hari ini saya bisa hadir dan alhamdulillah kajian profesor bagus banget. Dan saya pun ada pertanyaan tadi tapi udah dijawab langsung sama profesor terakhir. Tentang keimanan ketika turun kita harus ngapain gitu, dan alhamdulillah terakhir udah dijawab. Terima kasih Profesor. Dan insya Allah Manari Bakery akan selalu jadi sponsorship untuk para pemenang dan para narasumber. Masya Allah, alhamdulillah. Bu Ayang, Manari itu produknya apa aja sih? Kemarin karena ada yang tanya ke saya, ada yang dikirim terimanya roti, ada yang brownies, lalu ada apa lagi tuh saya nggak hafal. Apa aja, dan yang terbaru hari ini ada pembukaan warung Padang ya. Saya tadi coba, Masya Allah, silahkan. Peserta yang lewat Romangun, ada diskon nggak nih Bu Ayang nih? Silakan. Alhamdulillah Manari Bakery ini sudah dari 2012. Ada di Rawamangun, Jalan Waru nomor 20B. Nah, produk kita adalah bakery, artinya ada roti, ada donat, ada sekarang ada mentai, terus ada brownies, dan yang best seller kita itu di brownies karena brownies frozen ya. Udah berapa tahun ya kita kayaknya jadi pionir untuk brownies frozen, dan browniesnya itu bisa dimakan dengan 3 cara. Nah itu kelebihan browniesnya Manari. Kemarin Profesor ya? Iya, yang waktu itu nelfon saya kaget. Profesor. Ini dari siapa? Nah, kita emang kirim makanan karena kita jadi sponsor di kajian online, dan itu beragam yang kita kirim biar para narasumber dan peserta kajian online itu nggak bosen kalau dikirimin setiap minggu oleh Manari gitu aja. Jadi emang produknya banyak, Bu. Oh iya, ini saya dengar kan ada diskon yang besar nih. Masih nggak tuh yang Korean garlic bread, ada berapa persen? Kemarin sempat bertanya peserta lewat WA, Bu, kalau langsung datang nyebut peserta ngaji online ya Bu? Saya bilang nggak usah, tapi disebut juga boleh, insya Allah akan dapat diskon, betul ya? Betul, kebetulan bulan Oktober ini kita ada diskon sampai dengan 40%. Jadi, cuman saya nggak bikin slide-nya, waktu itu saya kirim ke Bu Dewi, masih ada nggak Bu? Masih, mudah-mudahan selanjutnya bisa ya, pas Manari menjadi sponsor, saya share nanti ya. Nah itu kita ada promo, terus kita di sebelahnya Manari Bakery ini sedang buka restoran Padang. Yang sarapan pagi Padang sama makan siang untuk orang Padang. Jadi yang dekat-dekat daerah Rawamangun silakan ke sini. Kalau nggak orang Padang boleh ya? Makan di situ. Boleh. Baik, ini yang membuat Manari termasuk yang terpilih menjadi sponsor kami karena memang produk bakery-nya sudah bersertifikasi halal MUI. Lalu slogannya tuh yang bagus ya, we serve halal. Bagaimana Bu Ayang? We eat halal. We eat halal. We serve halal. Masya Allah. Halal. Ya, Bu Ayang mudah-mudahan ngaji online berikutnya bisa hadir ya. Ini jadi kemarin banyak yang tanya seperti apa sih Manari, jadi sekarang sudah terjawab. Tadi juga Pak Nur, biar nggak penasaran ya Pak Nur. Supaya nanti hadiah kuisnya, kemarin juga nanya Manari apa sih? Itu kuliner yang sudah bersertifikasi halal MUI. Silahkan kalau lewat atau mau mampir langsung atau pesan lewat
GrabFood, GoFood, Jalan Waru nomor 20B Rawamangun. Ketik di Google bisa ya, Manari ya, sudah ada. Bisa. Di GoFood, di GrabFood pun ada. Ya, terima kasih banyak Bu Ayang sudah ikut berpartisipasi. Nah, sekarang ya alhamdulillah. Sama-sama Bu Dewi. Ya. Sekarang kita masuk ke babak kuis. Hari ini sponsornya adalah Bu Nova. Bu Nova ini unik, memberikan daftar buku kepada nanti pemenang. Silahkan memilih buku yang mana yang akan dikirimkan secara free atau gratis. Bu Nova juga memberikan diskon 20% apabila mau membeli buku dari daftar-daftar yang sudah dikirimkan. Kemarin saya dengar ada juga yang belum memilih ya, mungkin nanti saya bisa ingatkan kembali. Baik, silahkan Pak Nur memberikan pertanyaan untuk kuis. Pertanyaan pertama, silahkan Pak. Permintaannya tetap sama, pertanyaannya jangan yang susah-susah gitu. Ya, pertanyaannya sederhana sekali ya, yang silahkan. tadi dibahas ya, atau yang tadi disebutkan atau dijelaskan. Iya. Nomor satu, nama-nama baik yang menunjukkan sifat-sifat Allah dan kekuasaannya disebut apa? Nah, tunggu Pak. Ayo, siapa yang jawab duluan? Ketik di ruang chatting. Silahkan. Ini ada Bu Wiwin menjawab Asmaul Husna yang pertama, lalu ada Bu Nurul Mustafidah. Asmaul Husna. Asmaul Husna maksudnya ya, salah ketik dimaklumi cuma satu huruf. Ya. Jawabannya apa Pak Nur? Asmaul Husna, betul. Karena Bu Wiwi yang pertama, Bu Wiwi yang saya catat sebagai pemenang ya. Selamat ya Bu Wiwi. Jangan lupa nanti mohon berikan info alamatnya. Lanjut ke pertanyaan kedua, Pak Nur. Gambaran umum manusia, Allah memberikan 3 potensi dasar yang mesti harus diisi, yaitu otak, hati, dan perut. Ya. Pertanyaannya, hati bahasa Arabnya disebut apa? Aduh Bapak, itu saya kalau bisa jawab saya dapat buku terus nih. Silakan Bapak Ibu. Ini ada jawaban Bu Nurul yang udah menang, kasih yang belum menang ya. Jawabannya kolbu. Ada Bu Wi, kolbu, ada di atasnya Bu Finas, kilbu, kol. Salah, kilbu mah harus dengan kop. Kolbu, salah tulis. Saking buru-buru ya Bu Finas. Masya Allah, paling salah atas. Tulis, Sebentar, ini ada Bu Nurul Mustafidah, kolbun. Betul nggak Pak? Kolbu bisa saja kolbun atau kolbu sama. Asal jangan pakai kap. Sebab kalau pakai kap beda dogi, artinya. Iya. Jadi dogi kalau ya. Kalbu, dogi artinya. Dogi. Maaf ya. Kalau dengan kop baru itu hati tadi. Baik, karena betul, yang kolbu, mengetik cepat ini Ibu Nurul Mustafidah, saya catat namanya Ibu Nurul Mustafidah. Ya. Sama nggak ya dengan Ibu Nurul yang Jumat lalu mendapatkan hadiah juga ya? Karena nama Bu Nurul ada 2 atau 3, nanti mohon bisa menghubungi saya. Pertanyaan sama ya? Oh sama. Belum terkirim nih, mana Bu Nurul. Double nanti. Masya Allah. Lanjut ke pertanyaan ketiga Pak Nur. Pertanyaan terakhir ya. Ya. Tadi disebutkan manusia terdiri dari 2 unsur, yaitu raga dan roh. Atau ruh. Jamaknya dari roh adalah? Bentuk jamak dari kata roh. Roh atau ruh. Bu Nurul, jangan jawab lagi. Nih, Pak Abidin yang belum pernah nih, jawabannya arwah. Betul nggak? Betul, 100. Bu Nurul minta maaf karena sudah jadi pemenang yang pertanyaan nomor 2. Jadi nomor 3 dimenangkan oleh Pak Abi. Pak Abi cepet juga ngetiknya nih, arwah. Alhamdulillah. Ini saya sampaikan nomor HP saya untuk WA, untuk mengirimkan alamat. Mohon maaf, kadang mungkin saya juga menunggu-nunggu, jadi ada yang belum terkirim. Mohon bisa menghubungi. Saya bacakan kembali pemenang kita untuk kuis hari ini. Yang pertama adalah Ibu Wiwi Utami, kedua Ibu Nurul Mustafidah, ketiga Pak Abidin.
Mohon info nanti alamat dikirim ke WA saya 08577818485. Demikianlah hari ini. Waduh, waktu Bu Prof Reni bilang, bisa nggak Wi? Bisa, insya Allah. Padahal saya grogi nih, karena saya bilang ilmunya masih sedikit. Ada sedikit ucapan dari Prof Reni melalui WA. Masih ada suara lain ya. Ada suara ibu masuk, Prof Reni sedang wisuda ya. Masih dia masih wisuda. Tidak ada suara. Selamat, sukses, alhamdulillah. Salam hormat untuk Pak Nur Wahidin dan peserta pengajian. Mohon maaf sekali karena sebagai Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Psikologi harus hadir di wisuda dan penerimaan mahasiswa baru Psikologi UI. Wassalam. Ini pesan dari Prof Reni. Mudah-mudahan Jumat depan kita bisa gabung kembali, Prof Reni bisa hadir. Sebelum kita mengakhiri ini, kita foto bersama dulu atas nama ngaji online kajian Islam Psikologi nih. Pak Nur Wahidin, kami mengucapkan terima kasih. Jangan sungkan-sungkan bergabung kembali ya Pak Nur ya. Misalnya kami membutuhkan Pak Nur kembali. Prof Faisal yang aktif. Terima kasih Prof Faisal. Wah, ini saya kayak anak nih kalau ke Prof Faisal nih. Terima kasih banyak. Juga Mas Arif dari Bandung jauh-jauh. Mudah-mudahan Jumat depan bisa mimpin lagi untuk ngaji online. Kita baca surat Yasin. Sebelum kita tutup, mari kita foto bersama. Saya closing dulu ya. Mas Arif mau foto bareng nggak nih? Mas Arif yang fotoin ya. Yang masih belum tampil, silahkan tampil. Halo Bu Heni Lestari, sudah kelihatan. Masya Allah. Ini yang lain silahkan kita mau foto bersama. Dihitung Mas Arif. Kedengaran nggak suaranya? Nggak kedengaran. Sama-sama saya ikut foto juga ya. 1, 2, 3. Bentar, belum ada ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Bapak Ibu dosen semua.